bahwa modal hidup manusia selama di bumi ini sebagai orang percaya, bahwa mau tidak mau saudara dan saya di bumi ini yang kita jalanin ini adalah sebuah persiapan untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Jadi kalau kita menghayati hidup ini, sebenarnya hidup itu sangat singkat sekali. Kalau nanti saat kita dipanggil Tuhan baru menyadari betapa singkat fananya hidup itu. Karena di balik kehidupan itu masih ada kehidupan yang kekal sifatnya. Di balik kubur masih ada kehidupan kekal. Daniel 12 ayat 2, bahwa semua orang, semua manusia akan dibangkitkan dari kubur, dari debu tanah, satu menerima kehinaan kekal, satu menerima kemuliaan kekal. Ya, jadi melalui ayat ini kita menyadari bahwa hidup kita di bumi ini yang singkat ini, saudara harus ada ketekatan. Kita harus punya modal hidup di bumi itu. Bagaimana saudara di bumi ini sebagai latihan, persiapan untuk memasuki kehidupan yang akan datang, saudara dan saya harus memiliki pergaulan intim dengan Tuhan, mengasihi Tuhan. Kenapa firman Tuhan, kamu harus mengasihi aku dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu? Karena itu ayat ditujukan bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita sebagai manusia. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, itu keuntungannya itu di pihak manusia. Karena manusia diciptakan itu makhluk roh, bersifat kekal. Jadi desain programnya Tuhan menciptakan manusia itu makhluk roh, bersifat kekal. Karena akibat manusia jatuh dalam dosa memberontak, maka manusia mengalami kematian, yaitu terpisah dari Tuhan. Manusia waktu itu diusir dari Taman Eden. Terpisah dari Tuhan ini mengerikan sekali, saudara. Ya. Jadi tempat orang-orang terkutuk itu adalah di tempat kehinaan kekal, orang-orang yang terpisah dari Tuhan. Mereka jiwanya dibuang dalam lautan api. Nah, maka hidup kita di bumi ini, kita buka Keluaran 20 ayat 6. Ini ayat kesukaan saya dari zaman muda saya, ya. Keluaran 20 ayat 6. Ini ayat menggetarkan saya zaman muda saya. Ini menjadi prinsip saya selama saya hidup, berusaha mengasihi Tuhan, memiliki pergaulan intim dengan Tuhan, cari Tuhan, ya. Keluaran 20 ayat 6, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jadi ayat ini memang ditujukan untuk bangsa Israel, tapi di perjanjian baru lebih dari itu. Yesus sudah berbicara, kamu hukum yang terutama itu kamu harus mengasihi Tuhanmu, mengasihi dengan segenap hati. Padahal Tuhan itu tidak kelihatan. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan, saudara? Kita tidak bisa mengasihi Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 20. Bagaimana kamu bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan yang kelihatan saja dengan saudaramu kamu nggak bisa mengasihi. Jadi bukti kita mengasihi Tuhan itu kita mengasihi saudara-saudara kita seiman, mengasihi sesama kita itu, ya. Ya kadang kita malu, orang di luar Tuhan sana, orang yang kenal Tuhan, mereka bisa mengasihi sesamanya. Begitu menakjubkan sekali, saudara, ya. Jadi ayat ini kepada beribu-ribu orang yang mengasihi aku. Tentunya di sini ayat perjanjian lama itu sebelum Yesus inkarnasi, mengasihi Elohim Yahweh tadi dulu, mengasihi Elohim yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi kasih setia ini berbicara satu, pembelaan Tuhan. Dua, penyertaan Tuhan. Tiga, kasih setia Tuhan. Empat, itu berkat-berkat Tuhan. Kasih setia itu berbicara penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan.
waktu itu pada bangsa Israel yang begitu dahsyat, walaupun akhirnya sebagian banyak bangsa Israel nggak masuk tanah Kanaan karena memberontak bersungut-sungut, ya. Jadi aku akan menunjukkan kasih setiaku pada beribu orang mereka yang mengasihi aku, yang berpegang pada perintah-perintahku. Sedangkan Tuhan itu tidak kelihatan. Jadi mengasihi Tuhan itu abstrak, ya. Kalau kita lihat perjanjian lama, itu sebenarnya mengasihi Tuhan itu bukan perkara mudah loh, kayak Abraham, ya. Begitu dia percaya janji Tuhan, tapi sampai masa tua dia, Tuhan berfirman, engkau akan, tanah yang kau injak akan menjadi milikmu. Tanah itu sampai dia mati, istrinya mati, nggak dapat tanah loh. Di Ibrani sana ditulis, Ibrani 11, itu ternyata tanah perjanjian itu Kanaan surgawi, bahwa yang dijanjikan Tuhan itu kerajaan surga. Jadi kitab Ibrani sana itu, ya. Waktu dia menantikan anaknya juga konyol juga sebenarnya. Sampai 100 tahun baru dia dikasih anak, itu pun suruh mempersembahkan anaknya. Sebenarnya mengasihi Tuhan itu sukar sekali. Kita tidak tahu memahami tentang kasih Tuhan. Contohmu apa lagi? Yusuf. Yusuf itu orang yang mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, diajak berzina sama Betseba. Wah, apakah aku melakukan dosa sebesar ini? Sebelum ada hukum Taurat loh. Dia dimasukkan ke dalam tanah, difitnah loh. Betapa terseot-seotnya Yusuf itu. Itu tidak masuk akal mengasihi Tuhan itu. Kayak Daud dikejar-kejar. Udah diurapi Samuel, dikejar-kejar. Tokoh-tokoh Alkitab kayak Daniel, Sadra, Meksa, itu orang-orang yang menghormati, mengasihi Tuhan, tapi itu masalah terjadi berganti-ganti. Jadi jangan saudara berpikir kalau kita mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, banyak berdoa, bergaul, bebas masalah. Justru itu banyak masalah, saudara. Tuhan itu berbicara melalui kejadian-kejadian hidup yang kita alami loh. Saya tahu itu. Saya sering gagal. Tuhan bicara seperti ini, kejadian-kejadian hidup yang kita alami supaya kamu mengasihi Tuhan. Tuhan berbicara melalui permasalahan-permasalahan hidup. Kadang-kadang kita kan bebal juga. Tuhan udah masalah terjadi, itu terjadi, padahal itu kesalahan kita, ya. Jadi kalau lihat tokoh-tokoh Alkitab kayak Abraham, kayak Nuh, itu orang-orang yang mengasihi Tuhan itu goncangan-goncangan hidupnya berat sekali. Kayak Daud itu, ya, kayak Yusuf, difitnah berapa tahun itu sebenarnya Yusuf udah nggak ada pengharapan lagi, dikubur, di penjara di bawah tanah kok. Dia sekali berharap sama tukang roti, terjemahkan mimpi, malah 7 tahun lagi, ya. Jadi mengasihi Tuhan itu sebenarnya, maaf ya kalau saya ngomong ya, itu hanya omong kosong semua nih. Saya lihat dari mana kalau orang mengasihi Tuhan? Dia itu kalau mengasihi Tuhan, aku tuh udah tahu orang itu poslironnya tinggi, belas kasihnya tinggi, welas asihnya tinggi, tidak perhitungan. Ya. Jadi bentuk-bentuk mengasihi Tuhan itu mengasihi sesama kita. Keluarga kita dulu, mengasihi istri, anak-anak kita. Kita berjuang demi istri, anak-anak kita. Maka kadang-kadang saya berdoa tengah malam itu, Tuhan, ampuni saya sering gagal, saya mengasihi Tuhan. Dari setiap perkataan saya, hal yang tidak pantas patut saya katakan. Mengasihi Tuhan itu butuh pengorbanan loh. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap kekuatanmu. Nah, pagi-pagi dibangunin jam 3, aduh masih ngantuk. Dibangun jam 5 aja malas berdoa, terus bagaimana kamu bisa mengasihi Tuhan? Padahal orang yang mengasihi Tuhan, aku akan menunjukkan kepada beribu-ribu orang itu, mereka yang mengasihi aku, yang pegang pada perintah-perintahku. Tapi orang kan malas untuk bangun pagi itu, untuk berkorban dikit aja nggak mau.
Kalau kamu nggak bisa mengasihi sesamamu, belum bisa memanusiakan urusan uang pelit, kikir, kamu jangan bicara Tuhan. Tulisan saya jangan sekali-kali bicara tentang Tuhan lah. Kalau kamu nggak bisa mengasihi sesamamu, urusan duit kamu merugikan orang, warisan orang kamu ambil, itu manusia iblis semua itu. Tapi kalau di mimbar kan bisa ngomong, aku mau, benar sekali itu. Ini biar orang dengar, aku nggak bisa, aku nggak mau mati masuk neraka kok. Di dunia ini fana kok. Harus bisa memanusiakan sesama saya. Kebetulan anak-anak saya juga nular saya, nggak tegaan semua sama orang. Itu dasar loh. Hukum yang pertama kamu mengasihi Tuhanmu, terus hukum kedua itu mengasihi sesamamu, manifestasi. Bukti kita mengasihi Tuhan itu mengasihi sesama kita. Kita nggak mungkin bisa mengasihi Tuhan kalau sesama yang depan mata aja kamu nggak bisa mengasihi. Jadi ayat pedoman saya, kalau kita berusaha mencari, ada ketekatan, rindu bertemu, mengalami Tuhan. Ya kemarin saya udah khotbah di gereja sana itu ya, di salah satu gereja Singkawang. Kita harus memang baca Alkitab tuh berpasal-pasal. Roh kita menyala-nyala. Kalau cuma satu ayat itu pasal itu nggak bisa. Kita harus baca berpasal-pasal. Makanya doa keluarga saya satu orang satu pasal. Biar roh itu menyala-nyala, terniang-niang. Roh itu menyala-nyala. Seperti Tuhan tuh ngomong, kalau kita nggak baca kita berpasal-pasal, mustahil, nonsen kita bisa mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Jadi dengan baca kita berpasal-pasal itu ya, kita terniang-niang. Ya. Jadi itu kalau manusia yang sombong itu tuh tidak mau, salah satunya nggak mau berdoa, nggak mau mencari Tuhan. Ya sekalipun di gereja secara fisik ke gereja, tapi jiwanya itu nggak ada mengasihi Tuhan, kasmaran dengan Tuhan, baca Alkitab itu nggak ada, pret semua itu mengalami pasivitas rohani. Itu ke gereja, tapi untuk cinta Tuhan, baca Alkitab. Padahal surat cinta Tuhan itu kan ada di Alkitab. Kalau orang jatuh cinta, falling love, itu kan surat cintanya dibaca berkali-kali. Kenapa kita nggak membaca Alkitab? Aku akan menunjukkan kasih setiaku, bicara pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada orang-orang yang mengasihi aku. Apalagi di Mazmur, lebih ganas lagi ayat-ayat itu. Ya. Jadi kalau manusia selama hidup tidak bisa mengasihi Tuhan, itu pasti tidak bisa mengasihi sesamanya. Kalau orang tidak bisa mengasihi sesamanya, itu bohong. Itu apa yang dikerjakan, pelayanan, di kesibukan, dia melayani ke gereja, itu omong kosong semua itu. Jadi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, itu kan hal yang sukar, Tuhan nggak kelihatan. Makanya kalau kita berdoa itu sampai kita mengalami Tuhan, baca ayat berpasal-pasal. Saya setiap malam tuh bangun jam 3, jam 2 itu saya bawa renungan terus itu kan. Nanti renungan saya minta hikmat Tuhan, terus renungan saya setiap pagi itu kan baca ayat-ayat itu. Saya ingin hidup saya, di akhir hidup saya, agar Tuhan mendapati saya berkenan. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Matius 3:17. Itu kerinduan saya, hanya menggenapi Matius 3:17. Engkau anakku yang kukasih, kepadanya berkenan. Itu berat. Untuk berkenan itu kan nggak bisa dibayar hanya menjadi hamba Tuhan atau menjadi seorang orang Kristen dari kecil, dari lahir, menjadi aktivis, pelayan, bahkan menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi gembala. Itu nonsen semua, bohong semua itu. Kalau didapati kita tidak berkenan, mengerti. Karena kalau saya melihat fenomena ya, karena otak manusia yang nggak mengerti Injil murni itu sudah merasa dirinya itu sudah memenuhi syarat menjadi hamba Tuhan. Kalau gerejanya besar, jemaatnya banyak, fasilitasnya banyak, itu merasa dirinya sudah berhasil, tapi dia nggak jujur dengan hati nuraninya. Bagaimana urusan kamu dengan uang? Bagaimana urusan seksmu itu? Padahal berkenan itu menjadi anak Tuhan, kesayangan Tuhan itu seperti Kristus. Standar orang, prototipe manusia yang dikehendaki Bapa di surga itu Kristus. Ini
inilah anakku, kasih kepadanya aku berkenan. Itu artinya kamu kalau ingin berkenan kepadaku itu contohlah putraku Yesus dulu. Segala tindakannya, perbuatannya, ruang geraknya. Yohanes 4 ayat 4 Yesus ngomong apa? Makananku melakukan kehendak dia yang menyelesaikan pekerjaannya. Dia yang mengutus aku juga nggak ada keinginan Yesus itu di dunia selama 3,5 tahun itu nggak ada keinginan selain keinginannya menyenangkan Tuhan, nggak punya agenda. Dia memang lahir untuk menyerahkan nyawanya, ya. Jadi standar orang Kristen itu kalau nggak seperti Yesus itu bukan orang Kristen, karena Kristen itu pengikut Kristus, to be like Christ. Orang-orang yang berani mengikuti jejaknya Kristus ini berat bagi saya sebagai hamba Tuhan. Saya nggak merasa saya melebihi nilai lebih lah. Apa gereja kita masih kecil? Tuhan nggak percayakan besar kalau di dalam kita itu bukan saling mengasihi. Saya percaya Tuhan nanti kirim-kirim orang kita, cuma Tuhan lihat hati kita kok. Jadi prototipe manusia yang mengasihi Bapa di surga itu didemonstrasikan tuh melalui kehidupan Kristus. Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Di Ibrani sana Yesus ngomong. Melakukan kehendak Bapa itu kan abstrak. Ya tentunya mengasihi Tuhan itu, maaf ya, aku tahu tapi jalaninya berat saya sendiri. Segala pikiran, tindakan, perkataan kita, keputusan kita selalu presisi dengan pikiran, perasaan Tuhan. Filipi 2:5 itu berat. Jadi bentuk kita mengasihi Tuhan itu dari perkara kecil. Cara kita ngomongin kita sama orang apakah sembarangan, ya. Jadi lawan kata orang yang tidak mengasihi Tuhan, kita baca ayat terakhir, 2 ayat, 1 Korintus 16 ayat 22. 2 ayat aja. Ini paradok orang mengasihi Tuhan dan orang yang tidak mengasihi Tuhan, ya. 2 ayat aja, ya. Dialah yang mendengarkan siaran ini melalui dunia maya, bahwa hidup kita mau tidak mau modal hidup kita mengasihi Tuhan, ya. 1 Korintus 16 ayat 22 ayat terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia. Belum sama-sama. 1 Korintus 16 ayat 22. Ya, kita baca sama-sama. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia. Maranatha. Ngeri kan? Ini ayat paling pedas, tapi jarang pendeta mengumpatkan itu. Itu Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus? Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan, karena dulunya dia terkutuk, tidak mengasihi Tuhan. Dia menyembelih murid-murid pengikut Kristus. Kalau di Saparsu jalan Tuhan, membunuh umat Tuhan. Dia orang-orang terkutuk. Jadi orang-orang yang membenci murid-murid Tuhan yang tidak mengasihi Tuhan itu orang terkutuk. Walaupun di dunia mungkin dihormati, uangnya banyak, sukses, prestasinya sukses, ya, segala apa yang diraih, punya mobil, punya apartemen, punya hotel. Tapi terkutuk kalau orang tidak mengasihi Tuhan itu jenis manusia terkutuk. Di akhir perjalanan hidup dia, jiwanya akan terbuang dalam lautan api neraka kekal. Di dunia aja udah sengsara dia. Kan banyak bintang film. Kalau dia sukses, tidak mungkin lah makan obat penenang kayak Michael Jackson, kayak Terasateng, lagu idola saya juga itu Terasateng. Mati semua kan, kayak John Lennon, semua itu orang-orang yang nggak mengasihi Tuhan, hanya keangkuhan, kesombongan. Apalagi John Lennon, aku lebih terkenal dari Yesus, habis itu ditembak mati sama pengikutnya. Jim Reed, itu lagu kesukaan saya itu. Itu orang-orang hanya bangga di dunia, prestasi dia menjadi orang terkenal, isi otaknya itu sempit. Sangkanya bisa hidup 1000 tahun. Padahal umurmu itu nggak sampai 78 tahun, peot semua. Coba kita lihat di YouTube, bintang film, bintang film, Marema Delina, siapa lagi tuh? Aku penyanyi-penyanyi dulu, aduh cepat sekali, udah tua sekali, udah peot semua loh. Kadang-kadang kalau ngeliat di YouTube lagu-lagu dulu itu, aduh saya ingat masa lalu.
Tapi udah tua, ada yang meninggal semua. Betapa singkat, betapa tragis hidup ini. Lah uripmu itu ning donya itu cuma sebentar kok, kamu nggak bisa mengasihi Tuhan. Utekmu itu hanya duit, harta, takhta, wanita, udah susah. Kalau orang udah ngomong gitu susah saya. Karena ada stadium tertentu orang-orang, maaf ya, orang Kristen sendiri ya, yang tidak bisa mengasihi Tuhan. Uteknya itu hanya duit, takhta, harta, walaupun dia pendeta kelas besar, sampai mati dia nggak bisa mengasihi Tuhan. Karena Tuhan udah ngomong berkali-kali, itu fana. Kamu mengasihi aku, hartamu itu fana. Tetap. Ya saya banyak dibenci sih sama orang-orang yang, kalau di Singkawang ini ada gereja-gereja yang pertama, yang terakhir, yang pertama, yang terakhir kali. Untung PK-nya saya pulangin. Utekmu itu pasti saya khotbah itu sangkanya PK-mu itu kan. Saya pulangin. Pasti nggak suka sama saya. Pokoknya kalau hamba-hamba Tuhan masih matre, duniawi, kikir, pelit, masih wedoan, bahasa Jawanya itu masih seneng perempuan, nggak suka denger khotbah saya. Padahal saya juga berat. Terkutuklah, terkutuk, terpisah dari Tuhan loh, terbuang jiwanya di neraka. Makanya Yesus bilang apa? Ini terakhir ya. Apa artinya dunia, segala harta dunia kamu miliki jika jiwamu melayang? Jika jiwamu binasa, apa artinya seluruh dunia? Jangan takut orang bisa membunuh tubuhmu, habis itu nggak bisa berbuat apa-apa kepada jiwamu, tapi takutlah kepada Dia yang bisa membunuh tubuhmu, melempar jiwamu dalam api neraka. Kalau sudah jabatan cukup, harta cukup, larinya ke wanita. Nah, asmara dipuas-puasin tuh. Itu orang-orang terkutuk semua itu. Makanya saya kalau lihat orang kaya nggak terlalu begitu nunduk atau rendah diri, nggak, saya cuek aja saya. Apa sih isi utekmu itu hanya makan minum seks doang kok, habis itu kamu jadi kayak binatang dibuang, kayak babi itu dibuang ke neraka sana kalau kamu nggak mengasihi Tuhan. Ayatnya apa? Terkutuklah orang yang tidak mengasihi. Kalau yang mengasihi Tuhan gimana tadi? Aku akan menunjukkan kasih aku pada ribu orang yang mengasihi aku, yang berpegang pada perintah-perintahku. Lawan kataan 1 Korintus 16 ayat 22, siapa yang tidak mengasihi, terkutuklah dia. Itu mau hamba Tuhan, mau orang Kristen, mau majelis itu jilman iblis. Itu orang-orang yang terkutuk. Aku nggak mau terkutuk. Ya, lebih baik saya nggak terkenal menjadi hamba Tuhan yang di mata dunia nggak berhasil. Nah, tapi bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan saya, kekasih jiwa saya? Tulisan Paulus itu hebat sekali. Ya, kalau kita baca tulisan Paulus, cintanya Tuhan sama Paulus, cintanya Paulus sama Tuhan. Kenapa dia nggak nikah? Kalau dia nikah, itu istrinya nggak bisa ngimbangi Paulus, makanya dia nggak nikah. Kasih tahu itu. Cintanya sama Tuhan itu hebat sekali. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan ini, ayo kita mau sungguh-sungguh meningkatkan kasih kita kepada Tuhan.